Ibu, saya mau nanya lagi dong, Bu. Ya, boleh lanjut. Mungkin saya lebih ke discuss. Di sini kan yang Ibu paparkan di slide pertama, pengenalan otomata. Di sini kan kita mengenal bahasa formal itu adalah kalimat yang dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa. Carakan sehari-hari gitu kan, Bu? Slide mana ya? Di 0, slide 22, Bu. 22. Slide halaman 22. Ini ya? Jadi kan mungkin saya lebih nanya mengenai otomata itu sendiri gimana. Di sini kan kita bilang bahwasanya bahasa formal ini bahasa yang kita bicarakan sehari-hari gitu, Bu ya. Kebalik. Oke. Sedangkan bahasa otomata itu berarti kita menciptakan sebuah recognize untuk dapat mengenalkan bahasa baru gitu, Bu. Ini kembali ya. Nah, jadi di dalam konsep bahasa, jadi yang kita pelajari di dalam teori bahasa otomata ini adalah bahasa formal. Nah, yang dikatakan bahasa formal, ya, nah, langsung, yang jadi kurang bisa kita bagi dua seperti ini. Ada sebutannya bahasa formal, satu lagi adalah bahasa natural. Nah, bahasa formal ini, ya, ciri-ciri bahasa formal itu apa? Bahasa yang grammarnya duluan. Nah, grammarnya dulu kita buat, barulah kemudian muncul bahasanya. Itu bahasa formal. Nah, pada bahasa natural ini adalah bahasa manusia, bahasa yang kita bicara sekarang, yang saya bicara sekarang ya. Yang semua kita bicarakan itu adalah bahasa natural. Nah, bahasa natural ini kebalikannya. Bahasanya dulu muncul, barulah kemudian grammarnya itu ditentukan. Ya, nah kira-kira seperti ini kan. Kalau misalnya anak-anak kan, anak bayi misalnya baru belajar bahasa, apakah ada kita kasih tahu dulu, Dek, kalau ngomong itu harus subjek, predikat, objek. Kan tidak seperti itu kan? Nah, pasti yang kita ajarkan adalah bahasa. Adik, tolong ambil buku di atas meja. Kan yang kita ajarkan bahasa, bukan grammarnya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Jadi bahasa natural ini adalah bahasa manusia. Nah, grammarnya itu ditentukan kemudian. Nah, kan nanti kalau misalnya bahasa Inggris berarti grammarnya adalah grammar bahasa Inggris. Nah, ada bahasa Indonesia berarti grammarnya grammar bahasa Indonesia. Nah, pada bahasa formal ini adalah bahasa dari komputer. Jadi bahasa dari komputer itu maknanya apa? Grammarnya dulu kita buat, barulah bahasanya itu kita ciptakan. Jadi dari suatu grammar yang tadi apa tadi ya? Yang tadi pada konsep bahasa misalnya grammarnya itu seperti ini. L sama dengan apa tadi ya? X hash Y sedemikian hingga X sama dengan 1 pangkat N, Y sama dengan 1 pangkat M, apa tadi? M sama dengan N kuadrat. Ya kan? Nah, ini yang kita katakan dia sebagai grammar. Dari grammar itulah baru kita bisa menentukan bahasanya itu seperti apa. Nah, di dalam komputer, yang ada di dalam komputer itu adalah bahasa formal. Nah, kenapa? Kan kita buat dulu tuh. Nah, kita rancang. Misalnya kayak compiler. Compiler itu kan sebetulnya dia memproses bahasa. Jadi kalau misalnya kalian belajar pemrograman, pokoknya taunya compile aja. Nah, sedangkan sebetulnya teori bahasa dan otomata itu berpikir dari background-nya. Nah, di balik layar dari compiler itu sebetulnya prosesnya seperti apa? Nah, itu yang kita pelajari di teori bahasa dan otomata ini sebetulnya. Jadi, apa istilahnya ya? Tahap akhirnya, nah salah satu contoh pengaplikasiannya itu pada compiler,
pada teks prosesor. Nah, itu adalah contoh aplikasi daripada teori bahasa dan otomata ini. Gitu, Faris. Oke, berarti kalau yang tadi bahasa formal itu kan kita ciptakan dulu. Automata ini adalah pemrosesan bahasa formal itu gitu, Bu ya? Ya, jadi otomata itu istilahnya, nah ini kan balik lagi nih ke slide awal. Nah, otomata ini adalah suatu mesin istilahnya. Nah, ini pengertian dari kamus ya. Nah, otomata itu adalah suatu mesin, ya mesin apapun itu, apakah itu kita anggap sebagai suatu aplikasi atau apapun, intinya dia akan ada input dan dia akan mengeluarkan output. Nah, makanya di sini saya jelaskan bahwa otomata ini ada 3 jenis secara umumnya berdasarkan temporary memory. Ada finite automata, ada push down, dan ada Turing machine. Nah, bedanya dari memorinya. Kalau finite automata ini dia tidak ada memori. Nah, maknanya input masuk, proses, langsung keluar outputnya. Contohnya itu pada apa ini namanya, elevator lift ya. Elevator lift apa tangga berjalan ya? Iya. Tangga berjalan eskalator ya. Tapi sama, prosesnya itu sama. Ya, pada lift kita tekan, nah inputnya apa? Inputnya adalah sewaktu kita menekan lantai berapa. Outputnya apa? Dia memproses sampailah kita pada lantai tersebut. Nah, itu adalah outputnya. Misalnya juga pada vending machine. Vending machine itu kan kayak mesin untuk keluarin minuman ya, untuk keluarin tiket. Nah, di sini hanya ada input dan outputnya saja. Inputnya misalnya mesin keluarin minuman apa? Uang, ya kan? Uang itu merupakan inputnya. Diproses di dalam mesin, habis itu ting keluar minuman kalengnya. Jadi itu adalah outputnya. Nah, itu otomata. Jadi otomata itu seperti mesin. Jadi mesin ini kalau tanpa memori kita sebut sebagai finite automata. Kalau dia ada memori, tapi memorinya itu hanya berupa stack saja, nah ini kita sebut dia sebagai push down automata. Ya, aplikasinya itu pada parser. Ya, kalau di dalam bahasa pemrograman itu background-nya ya itu tidak hanya sekedar compiler saja, tapi ada parser. Parser itu istilahnya untuk membedakan antara mana yang keyword, mana yang baris per barisnya itu, cara membedakannya itu adalah kerja dari parser. Nah, satu lagi mesin otomata itu adalah Turing machine. Nah, Turing machine inilah yang mungkin bisa kita samakan seperti komputer kita. Jadi ada input, ada output, dan ada memori. Karena ada memori, maka data yang bisa diproses itu bisa kompleks, ya, kompleks. Jadi apapun itu bisa. Ya, itu Faris. Iya, oke Bu, udah paham. Makasih Paham Bu. ya? Udah nampak kan kaitan antara bahasa dengan otomata itu udah ini ya. Jadi otomata itu istilahnya mesinnya, bahasa itu adalah yang akan diproses di dalam mesin. Oke, iya. Ya. Lanjut. Ada lagi. Nazla, pada bagian penjelasan otomaton slide 1 halaman 9. Apa yang dimaksud dengan state dan transisi? Slide 9. Ini ya, Nazla ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebetulnya inilah yang akan kita pelajari. Jadi tadi saya udah jelaskan bahwa yang namanya otomata, ya otomata itu nama mesinnya, istilahnya itu kita sebut dia sebagai otomaton. Nah, apa yang ada di dalam otomaton ini adalah proses perpindahan dari satu state ke state yang lain. Nah, perpindahan dari satu state ke state yang lain itu kita sebut dia sebagai transisi. Nah, maknanya apa? Kan sebetulnya kalian ada belajar sistem operasi kan? Ada Bu.
Ya, Bu. Di sistem operasi ada dibahas nggak ya? Saya lupa. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oh, di ini dulu, cuman mata kuliah itu udah dihapus di kurikulum baru OSK, Organisasi Sistem Komputer. Nah, jadi apa yang ada di dalam otomaton ini? Proses perpindahan dari state, ya, dari satu state ke state yang lain. Makna dari state ini seperti ini. Misalnya, state pertama, contohlah kita ingin menyelesaikan masalah X kuadrat. Ya, kita ingin menyelesaikan masalah X kuadrat. Nah, pertama ada input. Nah, inputnya misalnya masuk, inputnya itu adalah 2. Nah, 2 masuk ke sini. Nah, masuk ke dalam otomaton ini. Nah, kemudian di dalam otomaton ya dia akan melakukan mencari hasil daripada X kuadrat ini seperti apa. Mungkin pertama sekali pada state pertama dia akan menyimpan nilai X-nya dulu adalah 2. Kemudian dia transisi, nah dia pindah ke state berikutnya, karena tadi yang ingin kita ketahui adalah X kuadrat, transisi berikutnya kita kalikan X dengan X. Nah, kemudian transisi berikutnya, barulah nilai X tadi muncul hasilnya. Kalau X tadinya 2, maka di sini 2 kuadrat itu berarti 4. Nah, barulah kemudian state berikutnya, nilai 4 ini akan kita keluarkan sebagai output. Nah, jadi, apa namanya ya, otomata itu istilahnya proses pergerakannya, step by step. Ya, step by step, langkah-langkah dia melakukan proses dari membaca input hingga keluar outputnya itu seperti apa. Nah, itulah sebetulnya kerja dari otomaton. Nah, contoh lainnya ya, misalnya inputnya itu adalah 3. Ya. Bukan 2 lagi, tapi di sini adalah 3. Nah, sama juga di sini, jangan 3. Inputnya sama 2, tapi prosesnya yang ingin kita cari itu adalah X pangkat 3. Nah, mungkin pada state yang pertama nilai X-nya dulu disimpan sebagai 3. Pada state yang berikutnya, X dikali dengan X. Ya, X pangkat 3 kan, X kali X dulu. Nah, kalau tadi inputnya 2 berarti 2 dikali 2. Maka di sini hasilnya 4. Belum selesai karena ini X pangkat 3. Maka state berikutnya dikalikan lagi nilai X yang kuadrat tadi dikalikan dengan X lagi. Sehingga 4 dikali 2. Barulah kemudian pindah lagi ke state berikutnya, hasilnya 8. Baru kemudian hasil yang 8 ini akan dikeluarkan ke, ya apapun itu, apakah itu disimpan ataukah ditampilkan di terminal, maka 8 ini akan menjadi outputnya. Jadi intinya otomaton itu ya proses yang ada di dalamnya itu seperti apa. Dari dia membaca input, memproses setiap langkahnya, itulah yang akan itulah yang akan dilakukan oleh otomaton. Ya, gimana? Siapa tadi nanya? Nazla. Kira-kira sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Berikutnya Nafla.